Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Oke teman-teman, video kali ini aku pengen membahas tentang line phone ya. Karena waktu pas di video sebelumnya, yang waktu aku ke Ansan dan aku pengen bahas line phone, ternyata nggak jadi dan aku skip. Kenapa? Karena ada hal yang ternyata akhirnya harus aku skip. Pokoknya bagi teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi line phone itu apa sih? Line phone itu sebenarnya kayak kita ngambil atau kita beli handphone beserta kuota internetnya, dan itu dengan cara kredit. Ya sebenarnya jatuhnya kayak kredit sih, kredit HP sih. Oke, daripada mungkin teman-teman bingung ya, jadi beginilah simpelnya. Aku datang ke counter HP, tapi kalau bisa ya, kalau bisa saran aku buat teman-teman semua, kalau mau ambil line phone, datang ke counter atau tanya dulu ke teman-teman yang udah pernah ambil line phone di counter yang bisa dipercaya gitu ya. Kok kayak gitu ya? Karena teman-teman, banyak kasusnya nanti ID teman-teman itu atau identitas teman-teman itu disalahgunakan oleh si pemilik counternya. Kok bisa? Oke, begini teman-teman. Jadi seumpama aku pengen beli handphone, aku datang ke suatu counter. Nah, nanti di situ akan ditanya, ya ada yang bisa dibantu kak, seumpama ya saya mau ngambil line phone kak. Oke, HP apa gitu, atau enggak biasanya pertanyaannya udah punya line phone belum gitu kan. Biasanya kalau belum ya kita jawab belum. Nah, mau HP apa, biasanya langsung ditawarkan HP apa teman-teman. Oke, seumpama aku mau ngambil HP iPhone 13 Pro Max gitu ya. Oke, kata dia oke ada, tapi ada DP. Nah teman-teman, jadi kalau seumpama kita pengen ngambil handphone gitu ya, jadi di situ ada yang DP, ada yang free. Maksudnya gimana ya? Oke, yang DP itu biasanya harga-harga untuk HP-HP yang di atas 10 juta biasanya. Nah untuk yang free itu berarti teman-teman nggak harus bayar DP gitu ya. Biasanya di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta. Nah itu biasanya free tanpa DP. Jadi seumpama aku pengen ngambil HP iPhone 13 Pro Max, seumpama harganya DP-nya itu 350.000 won gitu ya, dan bulanannya itu ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Kalau yang 1 tahun biasanya itu berapa ya kemarin itu, 170 ya 170.000 won lah kira-kira. Jadi DP ditambah 170.000 won selama 1 tahun. Nah itu nanti harganya, dan itu udah termasuk internet ya teman-teman. Jadi internet per bulannya itu unlimited gitu ya. Nah itu udah 170.000 itu. Nah nanti ketika kita pengen ambil itu dan kita deal, nah kita biasanya ditanya ID card sama kartu ATM. Kenapa? Ya itu di sana untuk daftar ininya harus pakai itu teman-teman. Dan kenapa aku bilang teman-teman harus pilih-pilih counter ya, karena ini teman-teman. Teman-teman nanti di sana menyerahkan ID card sama rekening gitu ya. Yang lebih rawan sih sebenarnya ID cardnya teman-teman, karena banyak sih yang aku dengar gitu ya, ID cardnya itu disalahgunakan teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih waspada. Kalau bisa teman-teman tanya dulu sama teman-teman yang senior gitu ya, kira-kira di mana sih yang bisa terpercaya gitu ya untuk pengambilan line phone ini, kayak aku kemarin. Jadi kenapa aku kemarin videonya aku skip, karena ketika aku masuk sana dan aku sebenarnya udah minta izin untuk pengambilan video, ternyata
kakak penjaganya beralasan malu direkam gitu ya. Nah, jadi aku punya firasat, oh mungkin nggak boleh maksudnya, jadi ya udahlah aku skip aja. Dan ketika aku tanya segala macam, akhirnya ketika pengen ini aku tanya syaratnya aku harus meninggalin ID card itu teman-teman. Nah di situ aku udah, oh kayaknya nanti dulu deh gitu, karena aku harus ninggalin ID card. Sebenarnya ID card nggak harus ditinggalin gitu ya, karena kalau seumpamanya harus daftar ya udah daftar aja, kalau nggak biasanya dipoto aja gitu. Nah kalau seumpamanya si counternya minta dipoto, apakah itu berbahaya juga? Sebenarnya aku kurang tahu sih ya, tapi kalau seumpama difoto kayaknya dari senior aku yang udah di sini dan aku tanya gitu ya, katanya kalau seumpama sekedar difoto itu nggak masalah, tapi kalau sampai ditinggal, nah itu berbahaya. Makanya kemarin aku ya udah skip aja gitu ya, karena aku nggak jadi ngambil handphone teman-teman. Terus kenapa harus pakai kartu ATM? Nah karena untuk pembayaran per bulannya nanti teman-teman, nah itu otomatis terpotong dari rekening kita teman-teman. Jadi di Korea itu segala macam itu udah otomatis langsung ngambil dari rekening. Cuma nanti ada pemberitahuan masuk sih biasanya lewat SMS di kartunya itu, karena kan nanti kita dapat handphone plus ada kartunya dan plus internetnya gitu teman-teman. Nah kalau yang untuk ya yang iPhone tadi, semoga teman-teman paham ya maksudnya. Jadi DP terus angsuran per bulan. Nah kalau seumpama nih teman-teman, kan itu per bulannya 170.000 won gitu ya. Ketika teman-teman ingin stop berlangganan kuota internet yang, karena biasanya dari 170.000 itu teman-teman, angsuran handphonenya itu setengah dan internetnya itu setengah. Jadi kalau umpama 170 dibagi 2, kemungkinan itu jadinya berapa ya, 95.000 ya kalau nggak salah. Kok 95.000 sih? Kalau 80.000 plus 80.000 100, oh berarti 85.000 ya teman-teman. Oke, jadi 85.000 sama 85.000 ya. Nah kalau seumpama kita pengen ganti nih yang kuota internetnya yang 85.000 ini kemahalan, jadi kita mau stop aja itunya gitu ya, jadi kita ganti yang lebih rendah gitu ya. Nah itu biasanya nanti teman-teman kena penalti itu ya semacam kayak denda gitu ya. Dendanya itu bisa sampai 100 atau 200 wonan gitulah, jadi 100 atau 200.000 won gitu kena penaltinya. Tapi setelah itu ya teman-teman tinggal bayar angsuran si handphonenya aja 85.000 won, dan kuota internet yang mungkin teman-teman akan yang pilih yang lebih murah gitu ya, kayak seumpama 35.000 won gitu ya. Tapi itu akan tetap terpotong otomatis di saldo rekening kita gitu ya. Nah itu untuk yang kelas tinggi gitu ya, kayak yang 10 juta ke atas. Kalau yang ke bawah itu kan tanpa DP, jadi teman-teman paling cuman bayar kuota internet sama unit handphonenya doang gitu ya, jadi nggak yang harus bayar DP lagi. Nah itu sih teman-teman, line phone itu seperti itu teman-teman kira-kira. Cuman ya seperti yang aku bilang tadi, saran aku kalau teman-teman udah sampai Korea dan pengen ngambil handphone gitu ya, cari-cari dulu lah informasi gitu ya tentang counter yang aman, terus counter yang bersahabat, terus juga bisa dipercaya gitu ya, dan mungkin yang harganya lebih bagus gitu ya daripada yang counter-counter lain gitu ya. Oke, itu aja sih teman-teman mungkin videonya tentang line phone ini. Jadi ya teman-teman kalau seumpama pengen ngambil handphone, sebenarnya kalau seumpama teman-teman lebih sabar sih bisa aja. Seumpama kumpulin nih teman-teman duitnya berapa, seumpama pengen iPhone 13 Pro Max gitu ya. Harga cashnya itu kan kalau sekarang itu kalau nggak salah 1.600.000 won gitu kalau nggak salah. Nah itu kalau seumpama teman-teman ambil line phone, biasanya tuh harganya bisa jadi 2 juta
ke atas itu, 2 juta won ke atas itu. Cuman karena kita bayarnya 100.000 jadi nggak lebih nggak terasa sih gitu ya. Cuman sebenarnya jatuhnya tetap lebih mahal sih ya. Line phone itu seperti itu teman-teman. Makanya kemarin aku skip itu videonya ya, gara-gara aku nggak jadi ngambil teman-teman, karena kakaknya juga nggak mau direkam gitu ya. Ya udah, akhirnya nggak aku videoin dan aku skip videonya. Dan apakah line phone itu di Ansan aja? Enggak teman-teman, sebenarnya di semua tempat itu banyak. Cuman karena aku kemarin ke Ansan itu ada keperluan untuk pembuatan m-banking di Wuri Bank gitu ya, karena kan pas masuk ke sini kita ke Indonesia itu kita pakai Wuri Bank, dan itu kita pakai internet banking biar lebih mudah gitu transaksinya, karena di daerah aku ini nggak ada ATM Wuri Bank teman-teman. Jadi kalau mau transfer itu harus pakai bank lain. Nah itu ada charge-nya juga teman-teman, ada biaya adminnya juga, yaitu 6.000 won kalau nggak salah. Jadi lumayan lah untuk pengambilan uang, terus apa itu ada adminnya. Jadi kalau internet banking kan aku bisa kirim di handphone aja. Nah next video mungkin aku akan buat bagaimana cara transfer uang ke Indonesia teman-teman ya. Jadi terus ikutin channel aku dan jangan bosen-bosen untuk nonton, dan semoga video-video aku ini bermanfaat buat teman-teman yang ya mungkin lagi bingung juga mencari informasi gitu ya tentang Korea tentunya. Jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan tentang pembahasan line phone ini bisa menjawab ya, atau bisa dimengerti sama teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Videonya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.